بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله, kembali kita berkumpul di tempat yang mubarak ini, salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pengajian kita dari pembahasan tafsir Al-Qur'an Karim. Dan kita masih dalam pembahasan tafsir dari suratul Insan. Dan kita sampai kepada ayat yang ke-16 dari suratul Insan. Oh iya, terlalu kecil ini. Iya, ayat yang ke-26. Nah, dari suratul Insan, di mana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada hamba-hambanya dan memerintahkan mereka untuk bersabar dalam menjalani apa yang telah menjadi hukum Allah Subhanahu wa taala, baik hukum secara kauni maupun syar'i, baik ketetapan Allah Subhanahu wa taala berupa takdir, ataupun apa yang telah Allah tetapkan sebagai syariat, hukum-hukum yang wajib untuk ditegakkan oleh seorang hamba, dan tidak mengikuti orang-orang yang kafir dan orang-orang yang berdosa. Dan Allah memerintahkan untuk senantiasa menyebut Allah Subhanahu wa taala, mengingatnya di waktu pagi dan petang dengan menjalankan ibadah, apakah itu salat 5 waktu maupun zikrullah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dan memerintahkan agar
menjadikan sebahagian dari malam untuk sujud, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan salatul lail. Sebab salatul lail adalah syaraf bagi seorang mukmin, kemuliaan bagi seorang mukmin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Salam, Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan kepada umatnya, ayuhan nas, afshu salam wa at'imu at-ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah hubungan silaturahim, hubungan antar kerabat, dan salatlah di waktu malam. Pada saat manusia dalam keadaan tidur, kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Maka salatul lail min asbab dukhulil jannah. Di antara sebab-sebab yang memudahkan seorang muslim masuk ke dalam surga. Lalu kemudian kita melanjutkan ke ayat yang berikutnya. Pada ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila." Pada ayat yang ke-27 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang tidak beriman, tentang al-yaumul akhir, tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna haula, sesungguhnya mereka ini. Yang dimaksud mereka ini, haulai adalah mereka yang mendustakan adanya hari kebangkitan, yang mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah jelaskan dengan ayat-ayat yang al-bayyinat, dan tidak memberikan faedah kepada mereka sedikit pun. Sesungguhnya mereka-mereka ini orang-orang yang tidak beriman. Yuhibbunal 'ajilah. Mereka senang dengan al-'ajilah. Mereka senang dengan kehidupan yang segera, kenikmatan yang mereka rasakan pada saat itu. Al-'ajilah maksudnya adalah sesuatu yang cepat. Dengan ain, al-'ajilah. Berbeda kalau kita menyebut dengan hamzah, al-ajilah. Ini dua makna yang bertentangan. Kalau al-ajilah artinya cepat, segera. Adapun al-ajilah dengan hamzah kebalikannya, lawannya, lambat. Yang membedakan hanya ain dengan a, hamzah. A dengan a. Nah, kalau misalnya saya mengatakan pada seorang ajil, ajil amrak, maksudnya segerakan urusanmu, percepat.
Tapi kalau saya mengatakan dengan hamzah, ajil amrak. Ajil artinya akhirkan, tunda. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna haula'i, sesungguhnya mereka ini yuhibbunal ajilah, mereka mencintai kehidupan yang segera, yang sekarang. Kenikmatan yang cepat mereka dapatkan, yang instan, yaitu kehidupan dunia. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta dengan al-ajilah, dengan kehidupan dunia yang kenikmatannya langsung mereka rasakan. Ini ciri-ciri orang-orang yang tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka ketahui, apa yang mereka rasakan sekarang ini. Nikmat harta, nikmat syahwat, nikmat kedudukan, nikmat bergelimang dunia. Itulah yang mereka senangi. Dan itulah yang mereka inginkan. Wa yadharuna wara'ahum, dan mereka meninggalkan, yadharun yakni yatrukun. Mereka meninggalkan wara'ahum, di belakang mereka. Ini hari yang akan datang. Wara'ahum, ada hari di belakang hari dunia ini, di mana mereka akan mendatangi, tapi mereka meninggalkan itu, mereka melupakannya, yaitu yauman tsaqila, hari yang berat. Hari yang berat, hari yang penuh dengan beban. Yang dimaksud adalah hari kiamat, al-yaumul akhir, hari akhirah. Ini ciri-ciri orang-orang yang tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhirah, tentang kenikmatan surga, tentang kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang bertakwa. Yang mereka ketahui, apa yang mereka rasakan sekarang, yang ada sekarang dunia, maka itulah yang mereka fikirkan. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Nah, kalian terlalu mendahulukan kehidupan dunia, lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih kekal, lebih baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada al-ula, kehidupan dunia. Perbedaan antara ahlul dunia wa ahlul akhirah. Kalau hamba dunia adalah mereka yang tidak punya masa depan, tidak memikirkan apa yang akan mereka hadapi tatkala mereka bertemu Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ketahui di hadapan mereka adalah kenikmatan. Kalau seorang punya harta banyak, nikmat. Kalau seorang punya kedudukan yang tinggi, nikmat. Maka itulah yang mereka pikirkan. Yang terpenting bagi mereka adalah di dunia mereka senang, dunia mereka mendapatkan kenikmatan. Berbeda dengan ahlul akhirah. Kalau ahlul akhirah telah merancang masa depannya di masa yang akan datang, apa yang harus mereka persiapkan pada saat mereka akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan merekalah orang-orang yang berfikir. Merekalah ulul albab, orang yang berakal. Nah, para ulama seperti Ibnu Jauzi rahimahullah menyebutkan bahwa dunia ini ibaratnya seperti seorang yang sedang melakukan perjalanan. Semua orang yang ada di muka bumi ini sedang safar. Dan perjalanan itu belum berhenti. Sehingga dibutuhkan bagi setiap musafir bekal. Agar kemudian dia sampai ke tempat tujuannya dalam keadaan dia bisa melanjutkan perjalanan.
orang-orang yang tidak mengerti keadaan ini, mereka menyangka bahwa ya apa yang sekarang itulah yang kita rasakan. Mereka tidak memikirkan apakah mereka akan sampai di hari kemudian atau tidak. Yang mereka ketahui nikmat itu adalah dunia. Oleh karena itu ketika Qarun yang memiliki harta yang melimpah ruah pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika dia keluar, fa kharaja ala qaumi fi zinah, ketika dia keluar di hadapan kaumnya dengan penuh perhiasan dan keindahan, kendaraan yang mewah, ya. Kemudian orang-orang yang membawa kendaraan mengikuti kendaraannya, maka terpecahlah antara hamba dunia dengan hamba akhirat. Adapun hamba dunia, maka mereka ketika melihat kenikmatan yang dirasakan oleh Qarun, kata mereka, ya laita lana utina mithla ma utiya Qarun, innahu ladu hazzin azim. Inginnya kami mendapatkan seperti apa yang dirasakan oleh Qarun. Dia sungguh mendapatkan bagian yang besar sekali, bagian yang banyak. Hartanya banyak betul. Ini pandangan orang yang terpengaruh dengan kehidupan dunia, hamba dunia. Dia menyangka bahwa kenikmatan itu adalah nikmatud dunia. Sehingga pengen merasakan seperti yang dirasakan oleh Qarun. Namun berkata orang-orang yang mereka ini beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, wailakum thawabullahi khair liman amana wa amila salihah. Celaka kalian, pahala dari Allah itu jauh lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, barang siapa yang ketika dia melihat seorang senang dengan kehidupan dunianya, hartanya melimpah, kedudukannya tinggi, dia merasa bangga dan ingin mendapatkan itu, tidak memperhatikan masalah imannya, maka segera dia periksa hatinya, koreksi, hisab. Nah, sementara ketika dia melihat seseorang mendatangi masjid, beribadah dalam keadaan pakaian seadanya, hidupnya ya pas-pasan, lalu dia merendahkan orang tersebut, maka ini menunjukkan bahwa di dalam hati itu ada sesuatu yang harus segera diobati. Nah, senang melihat ahlu dunia dan menganggap remeh apabila seorang itu menjadi orang yang ta'ah. Nah, menganggap kalau orang itu taat, kalau orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini salah satu penyebab kemunduran. Kata mereka, mundur. Ya. Walhamdulillah. Yang menjadi manzilah, yang menjadi kedudukan yang terpenting bagi seorang hamba itu adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah nilai? Penilaian dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal ditinggikannya derajat seorang itu bukan dinilai dari harta. Bukan dinilai dari kedudukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian. Dan lebih diangkat lagi derajatnya orang yang beriman kalau mereka itu berilmu. Diangkat lagi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang tidak punya keimanan tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diangkat derajatnya. Tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tolak ukur dimuliakannya seseorang adalah al-iman. Dengan keimanan seorang menjadi mulia. Dengan iman seorang akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
semakin sempurna keimanannya, semakin mulia dia. Dan di antara yang menyempurnakan iman adalah ilmu. Ilmu yang menambah keimanan. Ilmu tentang syariah. Mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan dunia. Dan inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang sering kita minta di dalam salat kita. Ketika kita mengatakan di dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Nikmat apa yang Allah berikan? Ya. Dan siapa yang diberikan nikmat itu? Allah jelaskan dalam surah An-Nisa, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itulah orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang yang saleh. Dan mereka itu adalah teman terbaik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perhatikan di dalam surah Al-Fatihah yang kita sebutkan tadi. Ketika kita meminta kepada Allah, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang Engkau berikan nikmat. Apakah terfikirkan oleh kita bahwa yang dimaksud nikmat itu adalah nikmat dunia? Bukan. Bukan itu yang dimaksud. Namun kenikmatan yang kita harapkan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang mutlaqah. Kenikmatan secara mutlak di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Nah, kenikmatan di dunia ketika seorang mendapatkan hidayah, itu nikmat. Dengan hidayah itu adalah merupakan nikmat yang terbesar. Makanya salah seorang dari kalangan tabi'i yang bernama Abu Aliyah Rufai' bin Mihran Ar-Riyahi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, laqad qara'tu al-muhkam mundu 10 sinin. Sungguh aku telah membaca dalam Al-Quran ayat-ayat yang muhkam, yang jelas sejak 10 tahun yang lalu. Saya tidak mengetahui kenikmatan yang mana di antara dua kenikmatan yang paling afdal dari yang lainnya, antara yang satu dengan yang lainnya. An hadani lil Islam wa lam yaj'alni haruriyya. Ketika Allah memberikan hidayah kepadaku menjadi seorang muslim, ini pertama. Dan kenikmatan yang kedua, Allah tidak menjadikan aku termasuk dari kalangan khawarij. yakni kenikmatan yang kedua ketika Allah memberikan hidayah kepadaku menjadi seorang yang mengerti tentang sunnah, berjalan di atas sunnah Rasul dan tidak menjadi ahlul bid'ah seperti khawarij. Ini dua kenikmatan yang terbesar. Sampai kata Abu Aliyah, saya tidak tahu mana di antara dua kenikmatan ini yang terbesar. Nah, artinya kedua-duanya adalah nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi Islam itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Dengan itu seorang akan merasakan kebahagiaan yang sifatnya abadi di akhirat. Nikmat di dunia dengan mendapatkan hidayah dan nikmat di akhirat mendapatkan surga, jannah. Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya Allah itu akan memasukkan ke dalam surga siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Orang-orang yang bertauhid dan mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang kita minta di dalam salat itu.
Oleh karena itu dalam surah Nisa Allah jelaskan bahwa mereka itulah orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Bukan nikmat dunia, nikmat hidayah di dunia dan nikmat surga di akhirat. Sebab kalau yang dimaksud nikmat di situ adalah nikmat dunia, tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dicatat orang terkaya di dunia, Rasulullah nomor satunya. Mestinya begitu, iya kan? Rasulullah orang terkaya di dunia. Kalau harta itu menjadi tolak ukur kenikmatan yang terbesar. Coba kita melihat kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana beliau? Nah, suatu ketika ada seorang badui, yang namanya orang Badu. Dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil menarik kerah bajunya Rasulullah. Orang Badui ini, ya, sampai berbekas. Tapi Rasulullah Alaihi Wasallam sabar menghadapi orang-orang Badui. Nah, apa kata dia? Nah, ternyata yang dia inginkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah harta. Berikan kepadaku hartamu ya Rasulullah. Harta dari peninggalan ibumu dan ayahmu. Kata Rasulullah, masuklah. Masuk, silakan. Apa yang kamu dapat ambil. Tak ada harta di dalam rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada harta. Mau cari kulkas? Enggak ada. Nah, selama 2 bulan kata Aisyah di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dinyalakan tungkunya. Ini nggak ada yang bisa dimasak. Nah, kata Umar bin Khattab, pernah selama 3 hari berturut-turut kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang dimakan kecuali dakal, kurma yang paling jelek, tingkatannya yang terendah kualitasnya. Itu makanannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mungkin kalau kita permisalkan beras, ya mendekati basi. Dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika beliau punya harta, beliau tidak tinggalkan. Tidak lama-lama meninggalkan di rumahnya. Ada seorang datang memberikan sesuatu berupa sedekah, segera beliau sedekahkan. Berikan pada orang berhak. Nah, kana ba'dul ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'alu fa'atahum hatta nafida ma 'indah. Sebagian orang Ansar datang kepada Rasulullah, minta, Rasulullah beri. Minta lagi, Rasulullah beri sampai habis apa yang di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu beliau mengatakan, "Ma yakuna 'indi min khairin falan addakhirahu ankum." Apa yang aku miliki dari kebaikan, saya tidak akan simpan dari kalian. Diberi. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salat rumah Nabi alaihi salatu wasallam itu, ya, itu enggak ada ruangan khusus untuk salat. Kalau rumah sekarang kan masya Allah, ada rumah untuk ya pribadi suami istri, ada rumah ada kamar tersendiri untuk anak laki, anak perempuan, masing-masing punya kamar. Nah, ada kamar untuk sholat, ada kamar untuk ruang pertemuan, ada untuk ruang tamu, ada di bahagian belakang kebun. Masya Allah, kayak surga di dunia. Nikmat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tempat sholat ada, sehingga ketika beliau sholat itu di depannya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Aisyah tidur dalam keadaan beliau sholat, sehingga apabila beliau sujud kakinya Aisyah dipinggirkan baru bisa sujud. Kalau beliau berdiri lagi diselonjorkan lagi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, bisa dibayangkan gimana kehidupan Rasulullah.
Kalaulah tolak ukurnya dalam masalah harta, ya tentunya Rasulullah alaihi salatu wassalam menjadi seorang yang nomor 1 dalam hal kekayaan. Nah, berarti yang diinginkan di sini adalah nikmat yang lebih mulia dari hanya sekedar kedudukan dunia, lebih mulia dari hanya sekedar harta, yaitu nikmatul hidayah. Ketika seorang mendapatkan hidayah, menjadi seorang muslim, mengerti tentang Islam, itu hidayah dan itu kenikmatan terbesar di dunia ini. Sedangkan di akhirah adalah al-jannah. Oleh karena itu, Allah tidak memberikan kenikmatan ini kecuali apa yang disebutkan oleh Allah, wa may yuti'illaha war rasulah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, itu intinya. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Nah, bersihkan hati, lapangkan dada dalam menerima apa saja yang menjadi ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dengan tegas Nabi menyatakan, kullu ummati dakhala al-jannah illa man abah. Setiap umatku dijamin masuk surga kecuali yang tidak mau masuk surga. Kata para sahabat, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku maka dia mendapatkan jaminan surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Nah, jadikan hukum Rasul itu berada di atas kepala kita. Siap. Kalau diistilahkan orang Arab, fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Siap untuk menerima hukum apa saja. Jangan kita menolak apa yang telah menjadi ketetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hawa nafsu. Dengan hawa. Kadang-kadang ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, akal bermain. Kadang-kadang syahwat, hawa nafsu, kekotoran hati yang menyebabkan seorang menolak. Nah, lihat apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ketika beliau tawaf di Ka'bah. Di antara yang disyariatkan ketika tawaf adalah mencium Hajar Aswad. Lalu beliau mengatakan, saya ini tahu kamu itu hanya batu saja. Kalau bukan saya melihat Rasulullah mencium kamu, saya tidak akan cium kamu. Tapi karena beliau melihat Rasulullah mencium, maka beliau pun mengikuti apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok Rasulullah mencium? Itu enggak tahu Umar bin Khattab. Tidak mengetahui hikmahnya. Tapi karena beliau melihat Rasulullah, maka beliau kerjakan. Ini sifat seorang muslim. Nah, kadang-kadang ada permasalahan-permasalahan yang subhanallah. Ya. Perlu bagi kita untuk mensucikan diri. Seperti contoh misal, ya. Seperti contoh misal dalam masalah menurunkan kain. Apakah itu celana atau kain sarung hingga menutupi mata kaki. Nah, atau di dalam bahasa Arab disebut dengan istilah isbal. Menurunkan kain hingga menutupi mata kaki. Nah, hadis demikian banyak. Ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa yang turun menutupi dua mata kaki, maka itu ancamannya neraka. Ancamannya neraka. Hadis riwayat Imam Muslim dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, salasatun, ada 3 golongan, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan berdialog dengan mereka pada hari kiamat.
Allah tidak akan memperhatikan mereka, Allah tidak mensucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih. Lihat ini ancamannya. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan yang pertama al-musbil, yang menurunkan kainnya hingga menutupi mata kaki. Wal mannan, yang kedua, yang suka menyebut-nyebut pemberian yang diberikan pada seorang. Yang ketiga, al-munfiqu sil'atahu bil halisil kadhib, yang memperdagangkan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ya. Dengan sumpah palsu. Misalnya dia mengatakan, demi Allah, modal saya yang saya ambil barang ini 200.000, padahal 100.000. Nah, ya, mungkin ada orang mengatakan, masa cuma masalah menurunkan kain, neraka. Nah, ini yang mengatakan siapa? Kalau wartawan yang mengatakan, iya baru kita pertanyakan, Anda dari mana? Ya. Ini benar nggak beritanya ini? Nah, tapi kalau yang mengucapkannya Rasulullah SAW, bukan hal yang ringan. Ya, kan saya nggak sombong. Hadis yang kita sebutkan tadi itu tidak ada penyebutan sombongnya. Nah, tidak ada penyebutan. Kalau disertai dengan kesombongan, lebih berat lagi dosanya. Tanpa kesombongan, dosa. Yang lain lagi mengatakan, kan hukumnya cuma makruh. Kan ada sebagian ulama mengatakan makruh. Makruh itu kan kalau dikerjakan tidak dapat dosa, tidak apa-apa. Nah, subhanallah, ancaman seperti ini masih juga dikatakan makruh. Allah tidak melihat, Allah tidak mensucikan, bagi dia azab pedih. Ini hukum apa ini? Nah, tapi itu kadang-kadang seorang ya karena mungkin ya tidak tahan melihat cemoohan orang lain, ya, atau mungkin merasa aneh dibandingkan yang lainnya. Tapi al-haqqu ahaqqu ayyuttaba, kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Ini satu contoh, misal. Belum di sana contoh-contoh yang lain demikian banyak. Sebagai cobaan dari Allah kepada hamba-hambanya, apakah kita ini menjadi orang yang termasuk dalam firman Allah itu, wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul? Kalau termasuk, walhamdulillah, faulaika ma'alladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka itu akan termasuk di antara orang Allah berikan nikmat kepada mereka, akan dikumpulkan bersama dengan para nabi, siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Tapi hamba dunia, yuhibbunal ajilah, yang mereka cinta adalah kehidupan dunia. Wa yadharuna wara'ahum, lalu kemudian mereka meninggalkan, melupakan di belakang mereka hari yang berat, hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting bagi kita untuk selalu mengingat-ingat bahwa suatu saat bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kuatnya kita, bagaimanapun segar bugarnya kita, dan bagaimanapun kita berusaha untuk menjaga stamina dan kesehatan kita, suatu saat kita akan merasakan yang namanya kematian. Dan kematian itu akan menghancurkan segala kelezatan yang kita rasakan di dunia. Dalam riwayat At-Tirmidzi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aksiru dzikra hadhil ladzat al-maut." Perbanyaklah untuk selalu mengingat-ingat pelumat kelezatan, penghancur segala nikmat dunia, yaitu kematian. Perbanyaklah mengingat kematian. Makanya dianjurkan untuk berziarah ke kuburan. Salah satu faedahnya adalah tadzkirul akhirah, mengingatkan seorang dengan kehidupan akhiratnya. Ketika kita melihat kuburan, maka jangan hanya sekedar datang, ya, lalu kemudian bercanda, bergurau di hadapan orang-orang meninggal. Ingat bahwa kita pun akan seperti itu. Tubuh kita akan seperti itu, akan dimasukkan ke dalam liang lahat. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum."
Kamilah yang menciptakan manusia itu. Kami yang menciptakan mereka. Wa syadadna asrahum, dan kami menciptakannya dengan demikian sempurnanya keadaan mereka itu. Ya, sempurna. Mereka punya kekuatan, mata ditempatkan di tempat yang benar, hidung, mulut, Masya Allah. Ya, indahnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, benar-benar Allah itu memiliki barakah yang demikian banyak, dan Allah itu yang terbaik dalam hal menciptakan. Ya. Allah menciptakan manusia yang demikian indahnya. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Dan kalau kami berkehendak, ketika mereka itu kufur, ketika mereka itu ingkar terhadap Allah, maka kami akan mengganti mereka, ya, dengan yang semisal mereka, yang lebih baik dari mereka. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling dari Allah, kalian tidak taat kepada Allah, sangat mudah bagi Allah untuk mengganti kalian. Ya, ini orang-orang yang tidak taat yang dibinasakan oleh Allah, lalu kemudian Allah datangkan generasi yang berikutnya, yang mereka itu tidak seperti kalian. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna hadhihi tadhkirah. Lalu kemudian Allah mengingatkan, sesungguhnya ini adalah peringatan. Ini adalah peringatan. Ingatlah bahwa kita masih ada perjalanan yang berikutnya, perjalanan menuju akhirat. Kata Nabi SAW dalam riwayat At-Tirmidzi, ya, ketika itu beliau bangun dari tidurnya. Beliau tidur di atas tikar. Ketika beliau bangun, di bahagian tubuhnya itu membekas, bekas anyaman tikar itu, sehingga Abdullah bin Mas'ud merasa kasihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mengatakan, maukah kami bentangkan permadani di atasmu ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mali walid dunya. Ada apa aku ini dengan dunia? Untuk apa? Mali walid dunya. Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajarah thumma raha fatarakaha. Permisalan aku dengan dunia ini, ya, seperti orang yang sedang beristirahat dalam perjalanannya. Dia sedang melakukan perjalanan, istirahat di bawah sebuah pohon, lalu kemudian setelah dia merasa cukup istirahatnya, maka dia meninggalkan pohon itu. Pohon itulah ibaratnya dunia. Kita semua akan meninggalkannya. Demikian cepat kehidupan dunia ini. Tanpa terasa, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kita dulu usianya masih kecil, ya. Kemudian setelah itu semakin bertambah umur, semakin dewasa, 10 tahun, 20 tahun, sudah remaja, gak lama nikah lagi. Setelah nikah gak lama punya anak. Setelah itu gak lama punya cucu. Setelah itu apa? Yang dulu seger, lama kelamaan kulit ini semakin berkerut. Oh, berarti semakin tua ya. Dulu pandangannya tajam, gak pakai kacamata, lama kelamaan sudah mulai minus. Cari kacamata. Nah, subhanallah. Dulu, Masya Allah, dia masih mampu berlari. Sekarang tidak mampu lagi. Bahkan harus pakai tongkat. Berarti ini apa? Yang tanda-tanda tinggal menunggu ajal. Kan begitu. Tidak lama lagi. Nah, keadaan kita sekarang ini subhanallah, rasanya seperti mimpi. Yang dulu itu sudah tidak terasa lagi. Nah, cepat betul keadaan dunia ini. Kalau kita mengingat dulu, subhanallah, kita masih bermain dengan anak-anak, karena kita juga masih anak-anak dulunya. Masih main bola sama anak-anak kecil, ya. Ternyata anak-anak kecil yang dulu sekarang sudah Masya Allah, pada berjenggot semua. Nah, sudah pada dewasa, bahkan sudah punya anak, sudah punya cucu. Setelah itu meninggal. Nah, itu kalau umur sampai tua. Di antara manusia ada yang masih umurnya belasan tahun sudah meninggal, 20-an tahun sudah meninggal. Walhasil, ma'asyiral ikhwah, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita renungkan, muhasabah. Ya,
pada malam hari kita sendiri. Coba kita merasakan itu. Salat lail 2 rakaat. Lalu kemudian kita renungkan, apa sih manfaat kehidupan dunia ini? Setelah punya jabatan, apa sih manfaat jabatan itu? Semuanya akan hilang. Ya, hancur segala kelezatan itu dengan kematian. Maka ini adalah peringatan. Peringatan itu bermanfaat bagi siapa? Kaum mukminin. Adapun orang-orang kafir tidak bermanfaat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan. Peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Maka barang siapa yang ingin, maka silakan dia mengambil jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyaa'una illa ayyasha Allah. Dan tidaklah kalian berkehendak melainkan itu semuanya telah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menjadi ketetapan Allah. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu aliman, maha mengetahui, hakiman dan maha bijaksana. Allah maha mengetahui sehingga apa yang diamalkan oleh hamba-hambanya tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu hakim, maha bijaksana, bahwa apa yang menjadi ketetapan Allah itu tidak akan salah dan tidak akan meleset sedikit pun. Allah menetapkan semua itu karena Allah lebih mengetahui kemaslahatan. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan seluruhnya dan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dalam menetapkan ketetapan-ketetapannya. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah memasukkan ke dalam rahmatnya siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara manusia ada yang Allah rahmati, ada yang Allah tidak rahmati. Yang dimaksud rahmat di sini adalah rahmat yang khusus. Karena rahmat itu ada 2 macam. Ada rahmat yang sifatnya umum, ada rahmat yang sifatnya khusus. Rahmat yang sifatnya umum ini dirasakan oleh setiap makhluk. Allah tidak membedakan antara seorang muslim dengan orang yang kafir. Seperti makan. Allah tidak membedakan. Minum. Orang kafir juga makan minum. Nikmat. Iya kan? Nah. Ini rahmat Allah yang bersifat umum. Hujan. Tidak ada hujan yang khusus untuk muslim misalnya. Allah turunkan hujan khusus daerah muslim. Ya. Yang kafir enggak turunan hujan. Tidak. Dalam hal dunia berlaku hukum dunia untuk seluruhnya. Nah, oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Kalaulah dunia ini berharga di sisi Allah seberat sayap nyamuk. Berapa gram ya, kawan? Sayap nyamuk. Coba ditimbang. Berapa beratnya itu? Kalau dunia ini berharga di sisi Allah seberat sayap nyamuk, orang kafir tidak akan dapat kesempatan minum seteguk air. Tapi kita melihat orang kafir enaknya ketika mereka minum. Berarti apa? Dunia ini nggak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada nilainya, orang kafir nggak minum seteguk air. Nggak bisa mereka. Ini rahmat secara umum. Tapi yang dimaksud di dalam ayat ini adalah rahmat secara khusus, yaitu rahmat hidayah. Rahmat dibimbingnya seorang di dalam Islam yang Allah firmankan wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu sangat rahmat kepada kaum mukmin. Yudkhilu man yasha'u fi rahmati. Allah memasukkan ke dalam rahmatnya siapa yang Allah kehendaki, yakni orang-orang mendapatkan hidayah. Wadh-dhalimina a'adda lahum adzaban alima. Orang-orang yang zalim Allah telah mempersiapkan bagi mereka azab yang pedih. Artinya orang-orang yang tidak dirahmati Allah, lalu kemudian mereka tersesat dari jalan Allah dan mereka menyimpang, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dan setiap orang yang zalim, Allah telah mempersiapkan bagi mereka azab yang sangat pedih. Apabila mereka terjerumus dalam kekufuran, maka azab itu tidak akan berhenti. Maka mereka disiksa oleh Allah selama-lamanya. Kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah melindungi kita dari siksaannya, dan semoga Allah senantiasa merahmati kita, rahmatul hidayah, dan Allah membimbing kita menjadi seorang mendapatkan taufik, menjadi seorang yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan istiqamah di atas agama Allah. Dengan demikian kita telah menyelesaikan penjelasan dari surah Al-Insan. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita pindah ke surah Al-Qiyamah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.